pagi. Hari ini saya akan membahas sedikit tentang nilai dan letak grafik fungsi. Nilai nilai fungsi itu maksudnya adalah nilai X dan Y. Kan dia merupakan koordinat kartesius ya. Semua nilai X itu pasti mempunyai nilai Y. Oke. Jika A lebih besar daripada 0, berarti kurva terbuka ke atas. Dan X1 lebih kecil dari X2, maka grafik fungsinya pasti bentuknya seperti ini. X1 lebih kecil daripada X2. Kalau kedua-duanya X1 dan X2 ada, itu di atas sumbu X. X lebih kecil daripada X1 atau X lebih besar daripada X2. Dia ada di atas sumbu X. Terus, yang kedua pada sumbu X bernilai 0 pada saat X1 dan X2 itu sama. Bayangkan, kedua titik ini bertemu. Kedua titik ini bertemu, maka dia akan menjadi satu titik. Jadi terletak pada sumbu X. Terakhir, di bawah sumbu X atau bernilai negatif untuk X1 dan X2, untuk X yang berada di antara X1 dan X2. Yang kedua, jika A lebih kecil daripada 0, berarti itu kebalikannya ya. Kebalikan. Jadi A lebih kecil daripada 0, X1 lebih kecil daripada X2, nampak gambar di samping, ya kan? Di bawah sumbu X pada saat X lebih kecil daripada X1 yang kiri ini. X2 nanti yang sebelah kanan ini, X lebih besar daripada X2. Berada pada sumbu X yaitu nilainya X1 dan X2 sendiri. Kembar ya. Terus di atas sumbu X, di atas sumbu X yang ini, X yang berada di antara X1 dan X2. Oke, selebihnya tinggal apa nanti penyesuaiannya. Next, cerita bagaimana disebut dengan nama definite positif. Definite positif adalah jika semua nilai X yang dimasukkan itu memberikan nilai Y secara positif juga. Nah, berapapun kamu masukin nilai X-nya. X-nya misalnya minus 3, X-nya minus 5, 10, 7, dan seterusnya bebas. Memberikan nilai positif dia balik. Y-nya positif, maka dia disebut nilai grafiknya definite positif. Biasanya ada syarat. Syarat yang pertama adalah A lebih besar daripada 0 dan diskriminan lebih kecil daripada 0. Ya kan? Di chapter sebelumnya kita sudah pernah membahas kalau diskriminan yang lebih kecil daripada 0, dia tidak akan pernah memotong sumbu X, betul? Ya kan? Kalau tidak pernah memotong sumbu X, berarti dia tidak pernah 0. Kalau dia tidak pernah 0, otomatis tidak pernah negatif, kan begitu? 0 aja nggak pernah, apalagi negatif, kan begitu. Oke, itu syaratnya ya. A lebih besar daripada 0, D lebih kecil daripada 0. Syarat definite negatif, kebalikannya, ya kan? Pasti negatif semua. Oke, ini hitung-hitungannya ya. Tentukan batas nilai A agar bentuknya selalu positif. Selalu positif artinya definite positif. Ya kan? Kalau definite positif, kamu susun dulu. Dia berubah menjadi, apa ini? Dia berubah menjadi seperti ini dulu. Persamaan kuadrat dalam X ya. Tidak boleh dalam X kurang 1 kuadrat, nggak boleh. Ya, persamaan kuadratnya dalam X. Setelah dapat itu, ikutin. Kalau tadi syaratnya definite positif, A greater than 0, diskriminan less than 0. Kalau A-nya greater than 0, nampak di sini A lebih besar daripada 0. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, diskriminan lebih kecil daripada 0. Ini dimainkan ini. X B kuadrat kurang 4AC. Lebih kecil daripada 0, kamu dapat A lebih besar daripada 1. Setelah dapat A lebih besar daripada 1, berarti ke sini. Daerah yang terarsir 2 kali, itu adalah A lebih besar daripada 1. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kita coba nanti mengerjakan latihan berapa ini? Latihan 9. Oke, jikalau ada masalah silakan tanya di WhatsApp grup. Selamat pagi.